Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah mu'alaf untuk bisa masuk agama Islam memang tidak selalu mudah, terlebih jika hidup dan dibesarkan di mayoritas non-muslim. Tetapi hidayah Allah Azza wa Jalla bisa datang kapan saja dan di mana saja, termasuk yang dialami pemuda Jepang yaitu Keiji Kadiroada yang merupakan CEO Career Diversity, perusahaan konsultan perekrutan tenaga kerja di Tokyo. Keiji Kadiroada memberikan cerita mengenai pengalaman spiritualnya yang cukup mengharukan ketika mendapat hidayah hingga akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Setelah mengikuti kegiatan pertukaran belajar di Brunei pada tahun 2015, seorang pemuda Jepang mengatakan pengalaman itu membuka matanya seperti apa sebenarnya para pemeluk Islam. Sebelum itu, yang ia dengar tentang Islam adalah berbagai berita miring terkait pemberitaan di media, khususnya soal serangan oleh kelompok yang menyebut diri negara Islam atau ISIS di Timur Tengah. Ajang pertukaran belajar ini merupakan pertemuan dan komunikasi pertamanya dengan warga Muslim dan dunia Islam. Sekembalinya dari pertukaran belajar, pemuda itu, Keiji Kadiroada, mulai bertemu dengan banyak Muslim lain dan belajar banyak tentang agama. Ia mengatakan menemukan sesuatu yang istimewa, pengalaman spiritual yang membantunya mengetahui tujuan hidup sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk Islam pada tahun 2017. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahun ini adalah Ramadan keempat. Sebagai Muslim Jepang, saya merasa bangga sama agama saya. Lewat ibadah, identitas saya sebagai Muslim menjadi lebih kuat. Pikiran saya berubah setelah kembali ke Jepang. Saya sering ketemu orang Malaysia, Indonesia, Brunei. Mereka tenang, mereka baik. Saya terinspirasi dengan pengalaman itu. Karena itu saya tertarik pada Islam dan ingin tahu apa yang dipelajari dalam Islam. Cerita Keiji Kadiroada. Tantangan yang ia hadapi tak hanya datang dari lingkungannya, namun dari keluarganya sendiri yang tak bisa memahami mengapa ia memerlukan agama. Awalnya ibu saya tak suka agama, bukan hanya Islam, tetapi semua agama. Saya pikir karena ibu tak ada pengalaman berkomunikasi langsung dengan orang Islam, hanya informasi dari media, kalau ketemu langsung mereka tidak berbahaya. Sejauh ini sang ibu belum nyaman dengan agama saya, tapi ibu mendukung keputusan saya karena saya anaknya. Alhamdulillah ibu saya sering kirim makanan halal untuk saya, ujar Keiji Kadiroada. Jumlah Muslim yang tinggal di Jepang saat ini, walaupun kecil, meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari 110.000 pada tahun 2010 menjadi 230.000 pada akhir tahun 2019.
termasuk sekitar 50.000 orang Jepang yang masuk Islam. Menurut Tanada Hirofumi dari Universitas Waseda, bertambahnya Muslim di Jepang seiring dengan meningkatnya jumlah pelajar dan pekerja ke negara Sakura itu, menurut penelitian Tanada saat ini, di seluruh Jepang terdapat musola dan masjid kecil sekitar 10 unit masjid dan musola. Tantangan saya adalah harus cari tempat sholat karena sedikit masjid dan juga cari makanan halal, ujar Kaiji yang bekerja sebagai CEO Career Diversity perusahaan konsultan perekrutan tenaga kerja di Tokyo. Saya cuma cowok biasa Jepang yang dulu sekuler, tak beragama, dan sekarang punya tujuan hidup. Kaiji mengatakan ia belajar agama melalui pengajian online dengan para ustadz Jepang. Selain itu juga melalui berbagai pertemuan-pertemuan komunitas orang Indonesia di Jepang dan komunitas mu'alaf. Ia menggambarkan kehidupannya lebih tenang dalam lebih 3 tahun terakhir, jauh berbeda dibandingkan sebelum tahun 2017, masa yang disebutnya seperti orang yang tak punya tujuan hidup. Biasanya di masyarakat Jepang, mereka sering tersesat atau bingung dalam menetapkan apa yang penting dalam kehidupan mereka, apa yang benar dan tidak benar. Jadi mereka hidup untuk bekerja sampai bunuh diri disebabkan kecapean, cerita Kaiji Wada. Setelah masuk Islam, semua tujuan dan jawaban tertulis di Al-Quran. Sekarang tujuan kehidupan saya sudah jelas. Alhamdulillah, saya termotivasi untuk kehidupan saya sendiri, ujar Kaiji yang juga bekerja sebagai humas di organisasi Olive Young Muslim Community, komunitas muslim untuk anak muda di Jepang. Angka bunuh diri di Jepang termasuk yang paling tinggi di dunia. Persoalan keluarga, perundungan hingga kekhawatiran terhadap masa depan diduga menjadi faktor penyebab yang melatari kenaikan angka bunuh diri pada anak-anak muda Jepang. Di antara pengalaman spiritual yang tak akan saya lupakan adalah ketika saya umroh bersama para mu'alaf dari negara-negara lain. Saat saya lihat Ka'bah, saya berpikir saya cuma cowok Jepang biasa yang lulus kuliah, tidak beragama. Kehidupan saya saat itu sangat jauh dari ajaran Islam. Siapa yang bisa bayangkan orang seperti saya berdiri di depan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tak akan pernah saya lupakan. Di Jepang hanya ada 3 masjid pada tahun 1980-an. Dari lebih 100 musola dan masjid di Jepang, masjid yang paling tua dibangun oleh warga asal Turki dan India pada tahun 1935. Menurut penelitian Profesor Tanada Hirofumi dari Universitas Waseda, pada akhir tahun 1980-an hanya ada 3 masjid di Jepang. Banyak yang bekerja di sektor konstruksi dan sektor lain yang saat ini tengah booming. Selain itu, menurut penelitian Tanada, banyak juga yang datang sebagai pekerja dalam sektor lain dari Indonesia. Dan dengan kedatangan ini, pada tahun 1990 dan tahun 2000, jumlah masjid semakin meningkat. Sebelumnya, masjid-masjid di Jepang banyak ditemukan di kawasan tempat pabrik-pabrik, termasuk di seputar Tokyo, kawasan Chukyo di seputar Nagoya, serta Osaka dan Kyoto. Masjid terbesar Jepang, Tokyo Chami di Shibuya, dapat menampung sekitar 700 orang untuk sholat Jumat, dengan jamaah berasal dari Asia Tenggara, dunia Arab, dan Afrika. Belakangan ini semakin banyak pelajar dari negara-negara dengan penduduk Islam, khususnya di kota-kota besar.
Dan dari sinilah berkembang masjid-masjid baru menurut Profesor Tanada. Profesor Tanada memperkirakan dari lebih 200.000 muslim di Jepang, sekitar 50.000 adalah warga Jepang yang masuk Islam, termasuk yang karena pernikahan. Demikian kisah mu'alaf Kaiji Kadiruada yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata karena itu kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.